balik lagi sama saya di Bocah Dieng Channel. Setelah kemarin kita membahas beberapa perjalanan dari Bocah Dieng, awal mula dikasih nama Bocah Dieng. Kali ini balik lagi masih tentang perjalanan gunung. Yang pada kesempatan kali ini saya udah bersama Bang Difki atau Bang Difmot yang akan menceritakan perjalanannya selama pendakian dan mengikuti pendidikan dasar di Bospala. Bang Difki ini selaku angkatan kedua dari Bospala, yang mana Bospala itu berdiri sejak tahun 2013 yang berada di wilayah Mangga 2 Selatan RW 04. Langsung aja kita tanya gimana perjalanan selama mengikuti atau mengawal peserta pendidikan dasar di Bospala 04 ini ya kan. Gimana Bang Difki? Kabarnya sehat ya? Oh, alhamdulillah sehat Bang. Alhamdulillah sehat. Gimana nih Bang? Dengar ya kan pernah naik ke Gunung Salak di Kawaratu mengawal ya, tepatnya mengawal angkatan baru dari Bospala ya. Iya, betul. Nah, ceritanya kan itu mau ke Kawaratu ya Bang. Iya. Dari Kawaratu gimana Bang ceritanya nih Bang? Oh, jadi gini Bang. Ya, pas lagi itu gue masih kerja Bang. Ya, kerja di kereta api ya kan. Dari kerjaan gue berangkat nih Bang ya kan. Dari rumah gue udah prepare nih, ya kan. Udah prepare alat-alat semua, ya kan. Terus gue kerja, pulang gue dari stasiun Gambir itu jam 10 malam. Jam 10 malam. Iya. Nah, dari jam 10 malam gue berangkat ke stasiun Gondangdia. Dari stasiun Gondangdia gue menuju ke stasiun Bogor. Sampai stasiun Bogor gue nyampe sekitar jam 12-an dah, kalau nggak salah ya. Nah, dari stasiun Bogor gue menuju ke stasiun ke Gunung Salak Halimun tuh. Nah, di situ gue naik angkot. Dan singkat waktu ya kan, dari naik angkot itu gue naik ojek 50.000. Saking udah nggak ada kendaraan apa-apa nih Bang. Berarti posisinya gini ya, kalau boleh ini nggak bareng sama peserta pendidikan dasarnya ya? Nah betul Bang, aneh jalan sendirian. Nyusul. Nah, nyusul. Sendirian nyusul. Karena aneh punya tanggung jawab di organisasi Bospala ini. Nah singkat waktu ya kan, aneh nyampe di base camp Gunung Halimun. Terus? Nah di situ aneh awalnya ngopi dulu sih di warung sendirian. Berarti nyampe dari kereta naik ojek ya kan, ke pintu Halimun, nggak langsung naik ya Bang ya? Kagak. Nggak langsung naik. Aneh ya? ngopi dulu Bang, karena aneh jalan sendiri ya kan. Posisi jam berapa tuh? Posisi sekitaran jam 1 jam 2-an lah. Jam 1 jam 2. Jalan dari Jakarta jam 10-an. Jalan jam 10-an nyampe pintu gerbang Halimun kurang lebih jam 1 jam 2 ya. Jam 1 jam 2 baru sampai. Nah, pas sampai warung tuh aneh ngopi dulu ya kan. Ngopi terus settlein dulu nih barang-barang nih ya kan. Apa aja yang harus taruh di depan ketika darurat ya kan. Tapi aneh bawa kayak parang lah ya kan buat jaga-jaga di jalur, karena aneh sendiri Bang. Iya betul. Posisi peserta yang lain udah duluan ya. Nah udah duluan Bang, itu dari pagi udah jalan duluan dia, ya kan. Peserta yang pertama tuh, ya kan. Nah awalnya aneh nggak mau jalan nih Bang ya kan, karena nunggu pagi aja dah ya kan. Karena emang posisinya udah jam 2 juga, tengah malam gitu ya kan. Bang ya kan. Nah singkat waktu ya kan, aneh pikir ya Bang, anak pramuka ini mau naik ke atas. Oh berarti pas lagi ngopi ada anak pramuka nih, ya ucuk-ucuk nih ya kan. Ada berapa orang nih, 5 orang nih ya kan. Nah pas sampai 5 orang ini aneh pikir, wah ada barengan nih ya kan. Aneh pikir ada barengan ya kan. Ternyata Bang, nah pas udah ini Bang ya kan, aneh buru-buru nih ya kan,
karena anak pramuka udah lewat biar nih. barengan. Nah ya kan, aneh pikir barengan aja nih anak pramuka udah mati, aneh kan begitu ya kan. Nah habis itu ya kan aneh buru-buru pakai tas nih ya kan, parang taruh di depan nih ya kan sama sarungnya tuh ya kan. Nah aneh jalan agak cepetan nih biar sampai di belakangnya dia nih. Iya, biar barengan intinya. Nah pas singkat waktu itu ya kan, nah udah jalan sampai ngelewatin dari pos pendaftaran registrasi. ya registrasi Puncak Halimun ya kan. Nah tiba-tiba di jalan bang, aneh pikir dia mau naik ke atas ya kan. Tahu-tahu dia melimpir bang ke kiri ya kan. Di situ aneh bingung, waduh ya kan. Ya kan, berarti jatuhnya kayak kena prank ya guys. Nah, ya betul. Emang awalnya tadi nggak mau naik, ngelihat anak pramuka beberapa orang gitu rombongan naik. Nah Bang Dipki ini ngikutin nih, pikirin biar ada barengan gitu. Tengah malam naik nih abang ya kan. Udah nyampe jalan, udah lewatin pos registrasi bareng, tiba-tiba misah gitu. Nah, betul bang ya kan? Yang anak pramuka ini ke area camping ground. Nah betul, seharusnya lurus ya kan, dia malah belok bang ke camping ground ya kan. Pas sampai situ aneh berhenti dulu tuh ya kan, mikir dulu, waduh gue mau lanjutin ya kan, gue pengen balik lagi, udah nanggung. Iya posisi udah itu ya kan, udah nanggung. Nah disitulah gue beradu argumen dengan diri sendiri ya. Berarti ngambil keputusan buat lanjutin ya kan? Jalan nih ya. Dari itu aneh ngambil keputusan sendiri kan, udah lanjutin dah. Karena aneh kenapa mau ngelanjutin itu karena tanggung jawab aneh mengudak materi ya. Mengisi materi ya kan. Di jam aneh ngisi materi sekitar jam 6 ya, jam 6 pagi ya kan. Nah pas sampai itu ya kan, pas aneh jalan tuh lanjutin jalan ya kan, baru sampai ngelewatin jembatan air itu aneh udah disambut dan sama alam tuh ya kan. Nah ini sampai merinding banget nih bang ya luar kan? Biasa deh. Nah ini sangat luar biasa banget ya. itu. Mungkin dari rekan-rekan sendiri udah ada yang pernah ngalamin deh ya ke Gunung Salak kayak gimana gitu ya kan. Ada gimana ya, ciri khas tersendiri gitu ya kan kalau ke Gunung Salak itu ya kan. Kayak Bang Dipki tadi baru masuk aja hawanya udah beda gitu bang ya. Udah beda banget bang ya kan, karena kita udah pas sampai jembatan saya udah disambut sama alam tuh ya kan, angin gede banget ya kan. Nah disitulah aneh sambil megang tas ya kan saking biar panik mah ada bang udah ya pasti kan? Udah pasti ya, tapi balik lagi ya kan, aneh punya tanggung jawab. Balik lagi dalam organisasi itu harus bertanggung jawab kan, karena kita bawa orang bukan bawa binatang. Nah di situ bang. Nah singkat pas perjalanan lagi bang, pas dari situ aneh udah ngelewatin jembatan. Nah aneh jalan nih bang, naik ke atas nih. Nah mulai pendakian lah ya kan. Pas sampai pertengahan bang ya kan, nah aneh nggak bawa senter. Dari bawah aneh udah nggak bawa senter bang, karena aneh kerja ya bang, jadi kan namanya dari rumah making lah gedebak-gedebuk lah ya, udah nggak karuan lah ya kan. Jadi banyak alat yang nggak ke bawah bang ya kan. Nah pas sampai sana juga, waduh senter nggak ke bawah nih bang ya kan. Senter nggak bawa, jalan sendirian. Luar biasa. Nah ya kan. Nah udah sampai situ ya mau nggak mau ngambil keputusan sendiri pakai HP. Senter HP. Iya pakai HP. Digunain juga. Nah pas sampai pakai senter HP nih jalan ya kan. Pas sampai pertengahan ya kan, itu ada ngikutin bang, kayak perasaan ada ngikutin. Nah pas sampai ada ngikutin ya kan, pas aneh nengok ke belakang ya kan nggak ada, mungkin ya karena kepanikan lah kan, hawa kepanikan. Ya bisa juga. Nah pas udah itu ya kan aneh istighfar dulu lah, berhenti dulu ya kan, istighfar, aneh lanjut jalan lagi. Yang penting diri kita udah tenang dulu sebelum mau jalan. Tapi emang sebenarnya ada yang ngikutin atau cuman perasaan aja gitu? Sebenarnya sih ya halusinasi sih, karena ya. capek ya kan, terus pulang kerja ya kan, habis pulang kerja juga ya kan, jalan sendirian pula ya kan, itu PR banget sumpah ya kan. Nah apa sampai jalan lagi nih, saya ngelanjutin jalan lagi nih ya kan. Pas ngelanjutin jalan aneh jatuh bang
itu jatuh bener-bener ya kan, HP aneh kebentur batu ya kan, badan aneh kebentur batu ya kan, terus trekking pole itu yang buat nahan itu Ya. sampai patah bang. Buset, berarti saking ininya ya Iya. jatuhnya ya. Nah ya kan, udah tuh pas sampai udah jatuh sih bang ya kan, aneh duduk bang, waduh gua antara mati dan hidup nih bang kalau kayak begini bang. Iya. Ya kan, karena udah nggak ada siapa-siapa bang. Iya, posisinya emang karena tengah malam juga, udah gitu sendiri emang nggak ada yang barengan naik. Nah Iya. iya bang, pas udah ini ya kan, nah aneh ingat dengan pelajaran survival itu, ketika kita darurat ya kan, ya kita harus menggunakan survival stop Iya. ya kan, kita stop dulu ya kan, tenangin diri dulu, diri kita udah safety ya kan, udah tenang baru kita jalan lagi bang. Nah pas jalan lagi bang ya kan, itu ada suara-suara kayak binatang lewat lah. Nah pas binatang lewat tuh bang, kayak suara-suara binatang lewat. Nah aneh jalan bang, pas sampai jalan ya kan, itu banyak cabang bang tuh. Gunung Iya. Salak kan ada Iya. cabang kan, Iya. ya kan. Paham. Nah di situ lah aneh juga pernah nyasar di situ. Pernah nyasar ya kan, udah pernah nyasar, terus aneh dinyasarin lagi. Sebelumnya emang bukan pertama kali nih ya Nah, ke iya. Kawaratu ini, bukan Belum pertama kali, Bang Dipti ya kan. ini udah beberapa kali sebelumnya ke Kawaratu ini. Iya, cuman trek malam terus, Mm-mm. nggak pernah trek siang. Mm-mm. Setiap ke Salak itu aneh trek malam terus, Ya. ya kan. Nah pas bercabangan itu ya kan, ada 2 cabang itu, aneh ngambil ke kanan. Mm-mm. Ya kan, ke kanan lama-lama kok jalanan bukan jalur gitu bang, ketutup bang ya kan, ketutup. Di situ aneh juga udah gimana ya, frustasi juga ya kan, waduh ya kan, udah frustasi ya kan, gue udah sendirian juga ya kan, mau gimana lagi bang ya kan, udah nggak bawa center ya kan. Ya. Ya kan, udah ini udah tuh aneh berhenti lagi bang ya kan, waduh istighfar lagi ya kan. Singkat waktu ya kan, aneh balik lagi nih ceritanya nih, balik lagi ke titik awal. Ya. Ya kan, balik lagi ke titik awal ya kan. Nah berarti yang ke kanan itu salah. Ya. Aneh balik lagi ke titik awal ya kan, pas sampai titik awal itu aneh istighfar lagi ya kan. Percayain diri ke kiri. Mm-mm. Nah aneh ke kiri jalan bang ya kan, ke kiri alhamdulillah tuh jalur. Ketemu ya. Nah udah jalur ya kan, udah ketemu jalur. Nah itu banyak banget bang, yang namanya kayak gimana ya, halusinasinya tuh udah tinggi banget ya kan. Wah udah nggak karuan bang. Iya, udah pasti sih, udah wajar Nah namanya. iya, nah Gitu. pas sampai jalan lagi aneh jatuh lagi nih bang, karena awal panik lagi nih bang ya kan, jatuh lagi ke ini, ke lumpur, kayak air, kayak rimba-rimba kayak gitu lah. Ya kan, jatuh lagi itu aneh udah nggak karuan lah badan. Ya kan, badan ya Ya, kan tahu udah sendiri kotor lah, ya kan, jalur- muka udah gimana ya kan, Jalur udah, salah kayak gimana deh ya ya. kan, kita boro-boro mau cuci muka, buat ngebersihin tuh muka tuh ya kan, aneh nggak mikir nggak kayak gitu, nanti aja lah gue nyampe di atas mau gue bersihin aja muka gue lah ya kan. Nah pas sampai jalan ya kan, jalan lagi sampailah di apa namanya, di tempat Camp. nah camp anak-anak camp, nih ya ya. kan, pas lagi ada keadaan diksar nih ya kan. Nah pas sampai aneh nyampe, aneh duduk, nah pembina ya kan semua anggota pada kaget bang. Pada kaget bang ya kan, wah itu siapa tuh ya kan. Nah dia pikir kayak tentara bang, soalnya muka udah nggak karuan. Udah nggak karuan bang muka bang ya Dari kan? yang jatuh tadi nih Nah, ya, dari iya. yang jatuh tadi ya. Nah taunya tuh ke apa namanya, kayak ketua bos pala itu kirain ya kan, wah kayak orang lain lah, bukan Ya. bukan anggota ya kan. Pas sudah ini ya kan, saya bilang bang ngopi dulu bang, yang kata Iya. kata ketua ini nih bos pala nih ya kan. Terus udah ini aneh bilang, wah ini gua ya kan, lu siapa bang ya kan, ini gua Dipmot ya kan. Oh lu, Berarti saking dia jadi apa kaget ya, saking wah nggak kebentuk dari jatuh Nah. itu muka
sampai temen pun nggak ngenalin ya. Nah benar, sampai temen itu nggak ngenalin muka gua gimana ya kan. HP gua LCD-nya udah nggak kebentuk, udah nggak Dari jelas jatuh itu tuh ya. Iya, karena kebentur bang ya kan. Nah pas udah ini ya kan, weh ini gua Dipmod ya kan, Dipki ya kan. Oh lu ini ya kan, oh udah sini ya kan, lu kenapa ya kan. Ini gue jatuh, lu kenapa jalan malam? Wah nanti gue ceritain dah ya kan. Nanti gue ceritain kenapa gue bisa jalan malam kayak begini. Tuh nyampe tempat area camp jam berapa tuh? Itu sekitar jam setengah enaman, setengah enam, setengah lima lah kayaknya dah, kalau nggak salah bang. Wah masih gelap banget sih. Ya di hutan posisi 4:30 juga masih ketutup ya, soalnya Salak sendiri termasuk hutan yang lebat gitu ya. Ya betul. Udah itu ya tahu sendiri lah. Salak tuh gimana lah ya kan. Nggak perlu diceritain. Kalau yang udah pengalaman udah pasti tahu lah Salak itu seperti apa. Jadi luar biasa sih menurut saya ya kan, buat teman-teman semua nih, khususnya Bocah Dieng nih, dari awalnya rasa tanggung jawab bisa ngelawan rasa takut gitu ya kan. Mulai dari perjalanan dari bawah sampai ke atas, dari awal mula pun udah gimana ya, dikerjain lah kasarnya. Dikerjainnya mana pramuka bang ya. Nah benar bang, aneh di prank bang sebenernya. Kayak di prank kayak gitu. Ya kan. Aduh. Udah dikerjain kayak gitu, bukan dikerjain sih, emang ya kasarnya kita juga nggak tahu sih. Nggak tahu ya, nggak nanya juga ya, nggak nanya juga. Karena emang di Salak tuh emang ada salah satu camping groundnya itu tersendiri, misah dari jalur pendakian, jalur menuju puncak Kawaratunya gitu. Udah dari situ ada, pokoknya deh dari yang saya ambil cerita dari Bang Diput nih, bisa saya ambil simpulkan rasa tanggung jawab terhadap organisasinya sangat besar ya kan. Iya betul. Walaupun itu sebenarnya tidak patut untuk ditiru sih ya. Ya. Karena standarnya pendaki itu minimal 3 orang atau 4 orang. Iya. Jadi aturan yang terbaru dalam semua gunung ataupun bukit segala macam, minimal pendakian itu melakukan pendakian 3 orang. Dimana yang pertama itu kita khawatir di jalan atau di jalur terjadi sesuatu, yang satu ini untuk menemani si korban apabila terjadi sesuatu, dan yang satu ini melapor ke petugas ranger yang di bawah. Itu yang utama, fungsi utama. Kenapa pendakian harus dilakukan oleh 3 orang atau 4 orang. Itu 4 orang ya, iya, minimal sih 4 orang minimal sih. Jadi ketika korban ini terluka, 1 orang nemenin, 2 orang turun. Ya seperti itu. Dan juga sama ini bang, luar biasa nih guys, Bang Devki ini yang nemenin Bian juga nih ya. Oh iya bang, nemenin Bian ke Sindoro kemarin. Mungkin buat teman-teman yang belum menyaksikan videonya, silakan disajikan, ada di video-video kemarin, video pendakian Sindoro. Alhamdulillah itu sama saya, sama Bang Devki, sama Bian juga, sama ayahnya Bian. Nah di situ juga luar biasa ya bang ya. Iya, perjalanan bang. Kita lagi ke sana ya. Wah, sangat luar mulai biasa dari bang. Segala macam kita prepare. Tapi alhamdulillah untuk pendakian kemarin itu kita lebih settle, lebih aman, karena emang udah direncanain dari jauh-jauh hari bang. Iya, betul bang. Gimana nih bang cerita pendakian kemarin menurut abang sendiri nih ya kan, yang paling gitu ya kan dapat momen atau kesannya gimana deh, ceritain aja.